Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kembali kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan kesempatan diizinkan oleh Allah untuk kita akan ngaji bareng. Kita akan maca Quran angan-angan sak maknane. Kita akan berzikir. Kita akan bertadarus. Kita akan membaca sholawat. Kita bersilaturahim lewat udara. Suara Giri. Moga-moga ini merupakan amal ibadah dan amal soleh kita yang diterima oleh Allah dan manfaat. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, ngaji kita pagi hari ini adalah pada juz 6 surat Al-Maidah ayat 6. Jadi surat Al-Maidah itu surat yang kelima. Nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, nomor 3 Ali Imran, nomor 4 An-Nisa, nomor 5 Al-Maidah. Nah ini Al-Maidah nomor 5 ini. Ayat 6. Ini bab yang ada hubungannya dengan syarat sahnya sholat. Coba dibaca surat Al-Maidah ayat 6 dan nanti sekaligus sampai baca terjemahnya genah-genah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Ya. Pertama kena, tambah cepat. Tapi tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang beramal dan beribadah itu harus dengan ilmu. Di dalam kitab Zubat, di sana disebutkan begini: wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal, tiap orang yang beribadah tanpa ilmu, maka amal-amalnya ditolak dan tidak diterima. Yang nolak ya Allah, tidak menerima karena tanpa ilmu. Satu contoh misalnya, ada orang yang sholat misalnya ya. Orang sholat, dia ini tadinya tidak pakai belajar. Ya sholat gitu saja karena dia sudah tobat ya. Terus ditanya, Kang, tadi sholat itu sampean ndak pakai wudhu. Saya ndak tahu pakai wudhu itu apa. Nah, ini kan berarti tanpa ilmu ya. Tidak ngerti bahwa ada syarat sahnya sholat, diantaranya adalah di samping suci dari najis, juga suci dari hadas. Jadi suci dari hadas itu orang sudah melaksanakan, misalnya pernah junub gitu ya, itu mandi besar. Kemudian pernah batalnya wudhu, misalnya habis buang air atau habis mohon maaf kentut, dia wudhu. Itu artinya sudah memenuhi syarat sahnya sholat, itu diantaranya. Berarti dia tidak mengandung hadas besar, tidak mengandung hadas kecil. Nah, di ayat ini disebutkan tentang wudhu ya, tentang wudhu dan apa batalnya wudhu. Sehingga kalau ada orang yang beribadah misalnya sholat sudah wudhu, tapi ternyata dia tidak tahu siapa yang disembah.
Nah, ini kan tanpa ilmu. Itu ilmu akidah atau ilmu tauhidnya tidak ada. Maka tentu saja sholat itu harus nyembah kepada Allah lillahi ta'ala. Karena dia tidak ngerti, terus pokoknya sholat begitu saja. Nyembah sopo? Tidak tahu. Itu namanya juga tanpa ilmu. Dalam hal ini tanpa ilmu agama, tanpa ilmu akidah itu. Coba saya baca ini tentang wudu ini terutama ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas sholati. Apabila kamu akan melaksanakan sholat. Ini bukan berarti idza qumtum ilas sholati faghsilu. Maknanya bukan begini. Apabila kamu telah berdiri ke sholat faghsilu, maka basuh mukamu untuk wudu. Itu tidak betul itu. Jadi makanya orang menafsirkan Al-Quran itu kan harus ada ilmu balaghah. Ini kan termasuk balaghah. Idza qumtum ilas sholati faghsilu. Wahai orang yang beriman, apabila engkau akan melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, akan muka-mukamu, wa aidiakum, dan kedua tanganmu, ilal marofiki, sampai siku-siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah, kan bukan basuh lah ya, apa artinya itu ya, dan usaplah sebagian sapu lah. Apa? Sapu lah. Ya usap kan sapu itu. Sapu lah. Kalau sapu itu kan pakai alat-alat nyapu itu ya. Memang bahasa itu terjemah ya. Dan usaplah sebagian kepalamu dan basuhlah kaki-kakimu sampai kedua mata kaki. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan sepintas bahwa orang akan sholat yang harus berwudu itu, yaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, terus menyapu ya, atau mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Hanya 4. Jadi kalau orang wudu begini ya artinya menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama itu tidak sah. Karena ternyata rukunnya atau wajibnya wudu itu ada 6. Nah, di situ tadi kan membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap atau menyapu sebagian kepala, membasuh kaki sampai pergelangan, betul, CC ya, pergelangan mata kaki ya. Hanya 4. Padahal di dalam kitab fikih, nah itu ya, di dalam kitab fikih fardunya wudu atau rukunnya wudu, wajibnya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, nah itu ya. Kedua membasuh muka, raub, itu ya. Yang ketiga membasuh
tangan, kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, ya betul ya, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, itu ya. Nah, para ulama yang menuliskan bahwa wudhu ini rukunnya 6 ini dari mana ini? Nah, begitu ya. Jadi secara umum kita akan melaksanakan amal soleh, kita akan melaksanakan ibadah, itu harus dengan niat. Karena ada hadis yang sahih bahkan mutawatir. Innamal a'malu bin niyat. Ya, sahnya amal-amal itu hanya dengan niat. Bukan niat tok terus dianggap sah. Sahnya amal itu harusnya hanya dengan niat. Jadi kalau tidak ada niat, tidak sah. Nah, kemudian kok tadi ada tertib segala itu apa? Ya karena kalau orang berwudu tidak dari muka, kemudian tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tapi kaki dulu, baru tangan misalnya, itu dianggap tidak sah karena ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa abdi'u bima bada Allah. Awalilah atau tertibkanlah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Apa? Ya dari mulai itu tadi. Membasuh muka dan seterusnya, baru membasuh kaki. Makanya ada tertib itu. Memang ada pendapat dari madhab lain, misalnya madhab Hanafi. Itu tertib itu tidak masuk dalam golongan rukun wudu. Jadi beliau rupanya membolehkan, misalnya ada orang berwudu tangan dulu misalnya ya, baru kemudian muka itu ya. Ya Allah alam, itu memang ada pendapat yang seperti itu. Hanya saja di dalam kitabnya Imam Hanafi sendiri tidak disebutkan seperti itu. Ya, pokoknya tidak pakai tertib, tapi ikuti aja apa yang di dalam Al-Qur'an itu. Nah, jadi niatnya itu kapan? Niat itu bersengaja ya, sengaja akan wudhu. Niyatun itu berarti sengaja. Itu bareng dengan membasuh muka ya. Niat itu bareng dengan membasuh muka. Tapi niat tidak mesti dengan lafaz. Kan di dalam kitab-kitab fikih kan disebutkan bahwa nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu memang boleh ketika membasuh sambil membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Tapi ribet itu. Jadi niat talafut yang itu juga sunat menurut madhab Syafi'i. Kenapa kok sunat ibadah pakai diucapkan niatnya itu? Karena itu dikiaskan pada ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan ihram umroh dan ihram haji, itu di niatnya itu diucapkan. Jadi ucapan niatnya labbaik Allahumma umratan, ini ya.
itu diucapkan. Jadi tidak dalam hati. Nah, itu. Tapi ada yang mengatakan niat itu tidak boleh dilafatkan karena Nabi tidak pernah mengucapkan. Ya, itu memang pendapat berbeda itu. Jadi yang betul menurut mazhab Syafi'i adalah niat itu diucapkan itu sunat. Gak bisa gimana? Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Gak iso. Saya niat wudu karena Allah menghilangkan hadas kecil. Nah, dalam hati itu memang ya harus kita ngerti bahasanya. Jadi saya ulang lagi, misalnya kita niat nawaitul wudu'a bareng dengan membasuh muka, ya boleh saja. Tapi alangkah sulitnya itu ya. Mungkin kalau sudah orang tua atau apa tidak karu-karuan itu. Mungkin kalau anak-anak mungkin bingung juga itu ya. Tapi yang jelas itu niat di dalam hati. Itu yang wajib atau yang menjadi rukun wudu. Bareng ketika membasuh muka. Itu sama ketika kita sholat. Sholat itu yang disebut sholat adalah melaksanakan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram ya, dan diakhiri dengan salam, kan itu saja. Tapi kan harus ada niat. Kapan niatnya? Ya, kalau dengan ucapannya ya usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu ya boleh saja. Tapi niat betulnya adalah ketika takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Nah, dalam hati niat ingsun sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah. Atau disingkat saja. Niat ingsun sholat fardu karena Allah 2 rakaat. Ada makmum ya. Ya setengah dibalik-balik tidak apa-apa. Tuhan tidak akan bingung itu. Kalau sampean wah ini nanti Tuhan tidak tahu loh. Ini berarti kan ngenyek Gusti Allah itu. Ya diwolak-walik tidak dalam hati tapi ya dalam hati. Jadi niat itu begitu. Tapi kalau niat untuk berpuasa, khususnya puasa yang wajib, puasa Ramadan, itu niatnya itu harus mabit itu. Yubitun niat. Niatnya harus nginepkan malam, mulai maghrib, isya boleh, pokoknya belum subuh, pas imsak ya enggak apa-apa, sebelum imsak sedikit enggak apa-apa. Itu nginep kalau puasa. Jadi ada aturan sendiri-sendiri. Tapi untuk wudu, niat dalam hati yang menjadi wajib itu adalah ketika membasuh muka, tapi hati. Jadi misalnya bisa nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala bareng dengan ya boleh saja. Ya mungkin bagus itu, tapi ya repot itu. Itu. Kemudian membasuh muka. Nah, itu muka itu apa? Rai apa itu ya? Wajah ya, membasuh wajah. Nah, itu ya mulai tumbuhnya rambut yang di apa itu ya? Apa iki? Jidat ya? Ya apa iki? Kening. Kening, iya, jidat atas itu loh. Ya, di bawahnya umbun-umbun itu loh ya. Sampai dagu. Kalau dari kanan ke kiri itu dari mulai apa? Itu muka itu dari mulai apa namanya itu tumbuhnya daun telinga ini ya, mulai ini yang ini sampai daun telinga yang kiri. Jadi tidak dari sebelum godek itu. Jadi itu kalau madhab
Syafi'i. Jadi misalnya ada orang wudu hanya dicelup gini sampai di pipi ya ndak sah itu. Yang disebut membasuh muka itu ya dari mulai katakanlah ubun-ubun gitu aja, bawahnya ubun-ubun sedikit di tempat tukulnya rambut yang di depan di atas itu sampai janggut, kemudian daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Telinganya enggak katut, telinganya itu ikut sunatnya nanti. Membasuh tangan. Jadi supaya diketahui bahwa orang berwudu ini di antara syarat sahnya, jadi syarat sahnya wudu itu dengan air yang mutlak ya, air murni. Kemudian air itu bisa mengaliri atau mengenai kulit. Jadi kalau ada cat, kalau ada bedak yang tebal itu ya enggak sah, itu harus diinikan. Apalagi kalau ada ini ya, ada cat, wah ini enggak sah. Jadi yang disebut membasuh itu ya seperti itu. Itu dibasuh artinya kulitnya itu kena gitu lah. Kemudian habis tangan itu mengusap ya. Menyapu apa mengusap tadi itu? Ini menyapu di sini. Iya. Saya kalau ada orang menyapu itu kan bawa sapu ya. Mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala. Tapi kalau mazhab Maliki itu separuh, seperempat. Nah, kalau mazhab Hambali, Imam Hambali itu semua. Tapi bukan dibasuh ya, diusap. Dari mulai depan begitu ke belakang, terus diangkat sedikit, diteruskan dengan mengusap atau membasuh telinga. Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i itu sunat begitu, mengusap semua kepala itu. Iya. Jadi mengusap sebagian. Jadi bukan mengusap rambut, ya pokoknya kepala sebagian. Tapi kalau ada lagu mengusap rambut itu sebenarnya ya perlu diperbaiki itu ya. Kena rambut nggak apa-apa, kena rambut saja seret gitu. Tapi ya sempurnanya memang kena ini kena kulitnya itu. Terusnya membasuh kaki. Nah, ya sama dengan tadi itu sampai mata kaki. Jadi kaki dua bukan satu kaki ya. Nah, baru tertib ini. Tertib ya dari mulai niat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap atau menyapu sebagian kepala, membasuh kaki, ditambah dengan tertib ada ini. Maka kalau ada orang tidak ngerti bahwa ini wajib sehingga dikurangi, ya ini namanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal beribadah tanpa ilmu, amal-amalnya ditolak dan tidak diterima. Nah, itu ya. Di samping itu ada sunat-sunatnya ya. Sunatnya berwudu itu diantaranya menyikat gigi dia. Menyikat gigi itu siwak ya, pakai siwak itu sebenarnya. Kanjeng Nabi dawuh laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Itu ada hadisnya begitu. Kalau seandainya tidak menjadikan berat bagi umatku, maka aku wajibkan, aku perintahkan mereka pakai apa itu? Siwakan setiap akan wudu. Oleh karena tidak wajib jadi sunat ya.
Apa boleh Pak pakai sikat gigi? Boleh, enggak apa-apa. Bahkan di dalam kitab fikih itu ada yang menganggap bahwa menyikat gigi siwakan itu dengan jari-jari yang kasar itu, atau dengan apa sajalah yang menjadikan bersihnya gigi. Jadi tidak harus pakai siwak, pakai sikat gigi bagus, itu ya. Memang Islam itu kan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Atau at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah daripada iman. Nah, yang disebut bersuci ini biasanya adalah berwudu itu. Itu rukunnya wudu. Apalagi tadi? Membasuh. Apa namanya? Sunnahnya. Sunnah ya. Membasuh jari-jari itu, mengusap, membersihkan jari-jari dengan air ya. Nyela-nyela itu ya, itu sunat. Terus apa lagi? Madmadoh atau kumur-kumur dan menghirup air di hidung gitu ya. Jadi berkumur dan menghirup air hidung. Terus apa lagi? Tiap melaksanakan rukunnya itu 3 kali itu sunat, jadi sekali saja sah itu, tapi sunatnya 3 kali. Lantas apa lagi itu? Mendahulukan yang kanan kalau tangan dan kaki itu ya. Kalau muka ya langsung jadi satu ini ya. Kepala juga begitu. Mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Ya. Kemudian tadlik itu menggosok. Jadi misalnya membasuh muka digosok, itu sunat itu. Membasuh tangan sambil digosok. Membasuh kaki juga begitu, itu tadlik namanya, itu sunat itu ya. Itu sunat. Kalau mazhab Maliki itu termasuk wajib itu. Jadi itu mazhab Syafi'i seperti kita ini ya sunat. Kalau kita berwudu sambil kita tadlik atau menggosok itu bagus, itu sunat itu. Makanya kalau kita di Mekah ya, kalau kita di Madinah itu tempat wudu itu ada tempat duduknya. Itu saya yakin bagi orang yang berwudu itu akan lebih bagus kalau pakai tadlik itu. Kemudian diakhiri dengan doa wudu. Itu ya, doa wudu. Ya Allah, doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini kalau Pak Faizin berdoa begini pakai diterjemahkan. Ya, itu coba dibaca lagi semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Coba dibaca terjemahnya lagi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Kita baca sholawat dulu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan yaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Bareng. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan yaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bidzal harami, haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Tuh 2, 3. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan yaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi kalau orang mau sholat ternyata junub itu bisa habis bersanggama atau habis berhubungan, misalnya suami istri dalam arti biologis ya, atau mimpi keluar mani, atau
sehabis haid, nah gitu ya, atau sehabis wiladah melahirkan atau nifas, nah, itu bagian daripada junub. Nah, kalau orang junub itu mau sholat ya harus mandi dulu. Fattohharu ini maksudnya mandi besar, ya. Mandi besar itu rukunnya sedikit, yaitu berniat mandi menghilangkan hadas besar, misalnya fardu karena Allah. Itu kemudian semuanya dari mulai kepala sampai ujung kaki itu disiram atau digambior dengan air yang mutlak tadi itu. Atau barangkali mandi besarnya langsung terjun ke pemandian, langsung peyur gitu, sah sudah. Ya tentu saja di antara syarat sahnya adalah tidak ada yang menghalangi air mengalir ke kulit. Jadi kalau ada itu ya harus diinikan dulu, harus dibersihkan dulu. Itu kalau ada, kalau enggak ya langsung aja. Itu sudah sah. Nah, seperti halnya berwudu tadi itu diantaranya ada sunnatnya, ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau mandi besar begitu, beliau berwudu dulu, ya, berwudu dulu, baru kemudian mandi. Nah ini madhab Syafi'i. Kalau sudah mandi besar, ya tentu saja itu tidak pakai wudu, ya. Itu sudah dianggap sah kalau sholat itu. Hanya saja jangan ketika mandi itu pegang-pegang, misalnya pegang kubul dan dubur. Ngerti kubul itu apa? Dubur itu apa? Kubul itu ya kelamin itu, depan itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau dubur, ya dubur, itu bahasa Arab dubur itu ya. Kalau bahasa Jawa al-silitu, itu bahasa Jawanya itu. Jadi ketika mandi tentu saja tidak pakai megang itu. Itu diantaranya. Tapi jumhur ulama tetap orang sudah mandi besar itu mau sholat itu mandi besar ya tetap harus harus berwudu, ya, harus berwudu. Jadi itu ada perbedaan. Cuman ya walaupun kita bermadzhab Syafi'i, tetap saja habis mandi terus wudu lagi. Itu mantap itu, kalau enggak itu kan kita ragu-ragu nanti itu ya. Inilah wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Apabila kamu dalam keadaan sakit atau bepergian atau datang dari tempat buang air, atau katakanlah habis berak atau habis kencing, atau habis memegang atau menyentuh, nah itu ya, perempuan. Kemudian mau wudu tidak ada air, ya, dalam keadaan
pergi atau dalam keadaan tidak ada air, maka tayamum. Jadi ini ada gantinya wudhu, itu tayamum dengan debu yang suci, ya, dengan debu yang suci. Jadi ini rupanya sekaligus menunjukkan batalnya wudhu dan batalnya tayamum. Jadi batalnya wudhu dengan tayamum itu hampir sama, ya, hampir sama. Nah, kalau tayamum bagaimana itu? Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Tapi kalau kita baca tartil Quran, ini fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ada haknya, min mati, hak mati, min. Nah, itu. Nah, ini kalau tayamum itu ya di samping syaratnya harus menggunakan debu yang suci, begitu ya. Terus mengusap ya, atau apa tadi itu? Menyapu kepala, menyapu ya. Menyapu muka. Rai itu rai. Membasuh. Kalau yang famsahu menyapu ini. Lah iya, menyapu. Untuk tayamum itu enggak usah membasuh dengan tanah, tetapi menyapu. Iya, pakai tanah kan, pakai debu. Wajah itu. Wa aidikum, tangan. Wa aidikum, bukan wa aidiakum, ya. Sama diusapnya, ya, diusap begitu. Jadi niat juga, cuman niatnya ada perbedaan dengan wudu. Kalau nawaitu tayammuma listibahati sihhatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Itu niatnya begitu. Saya niat tayamum agar sholat saya sah, fardu karena Allah. Jadi tidak nawaitu tayammuma liraf'il hadasil asghari, tidak. Nawaitu tayammuma listibahatis sihhatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat tayamum agar sholat saya sah, fardu karena Allah, wajib karena Allah. Itu sama ketika mengusap muka, ya, atau paling tidak kan itu dulu di tangan itu diinikan epe-epe itu apa? Telapak tangan diinikan ke tempat yang ada tanahnya, ada debunya itu, ya. Terus disunatnya ditiup, diusapkan dari muka atas ke bawah. Jadi tidak ngawur, ya, supaya tidak ada istiqmal, tidak sudah dipakai lagi, enggak. Itu cukup satu kali saja. Kemudian ditepukkan juga di tempat lain, tidak di tempat yang tadi kita menepuk untuk muka itu. Tempat lain ditiup, sunatnya ditiup. Terus tangan telapak tangan yang kiri ditaruh di punggungnya telapak tangan kanan, gordidik begitu sampai siku-siku balik ke sini. Nah, kemudian yang kedua, telapak tangan kanan ditaruh di punggungnya telapak tangan kiri, ya tidak langsung gordidik sedikit-sedikit terus kembali ke sini, ke jempol ini. Ini kalau tidak dengan praktek diperlihatkan, ya repot ini, ngomongnya repot, ya. Pokoknya begitulah. Itu sah sudah. Apa itu namanya? Tayamum. Ya tentu saja tertib juga, ya. Tertibnya apa? Jangan jangan tangan dulu baru ini. Jangan tangan dulu baru muka, ya.
Yuk muka dulu, tangan. Itu tayamum. Sah itu sudah. Nah, di antara batalnya tayamum adalah kalau memang, kenapa harus tayamum? Karena memang tidak ada air di situ. Tahu-tahu habis tayamum kok melihat air di situ, oh ada air ternyata, ya itu batal itu. Harus wudu. Kecuali kalau airnya sedikit, tidak cukup untuk wudu ya. Hanya untuk seteguk gitu aja ya, minum saja dulu. Nggak apa-apa. Untuk orang musafir juga ketika sudah datang di tempatnya, ya batal itu. Nah gitu. Nah sekarang itu ya, batalnya tayamum dan batalnya wudu. Di samping yang kalau ketemu dengan air kemudian harus batal, itu kalau tayamum. Kalau wudu kan enggak, memang wudu itu pakai air ya. Batalnya ini. Kalau di sini dari tempat apa itu, buang air besar air kecil itu ya, artinya kalau di dalam kitab fikih disebutkan keluarnya benda, baik itu zat benda padat, benda apa gas atau benda cair, dari kubul dan dubur. Nah itu ya, dari kubul itu dari depan gitu ya, dari depan itu dari apa itu kemaluan, dari kelamin ya. Kalau dari dubur ya dari anus gitu ya. Makanya kalau ada orang apa ya, mohon maaf, kentut begitu ya, itu ya batal wudunya itu. Termasuk juga ketika habis tayamum, sama itu. Apalagi buang air besar alias beol itu ya, itu juga batal itu. Atau mungkin kencing ya, kencing itu batal itu wudu. Apalagi batalnya wudu? Sentuh perempuan. Bersentuh, menyentuh perempuan. Oh di sini menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu menyentuh perempuan. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu hakikatnya menyentuh gitu aja. Kecuali kalau ada satir, ada hijab, ada penghalang, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kesenggol saja tetapi kulit sama kulit, sengaja atau tidak, itu sudah batal itu wudhunya itu. Kalau madhab Hanafi itu sekedar menyentuh tidak apa-apa. Jadi beliau ini supaya kita tahu saja sebagai pengetahuan, apa dalilnya? Dalilnya ya pertama aula mastumun nisa. La masa itu saling menyentuh. Saling menyentuh itu artinya apa? Artinya jima ya. Baru dikatakan oleh madhab Hanafi kalau orang jima antara suami dan istri itu baru batal. Kalau sedang pegang saja enggak apa-apa. Itu ya, mencium enggak apa-apa menurut madhab Hanafi. Ini kita supaya enggak nanti ketika di akhirat ditanya dalilnya apa kan bingung sampean nanti itu ya. Jadi kalau kita pakai yang itu berarti ya kita harus apa ya, tahu dalilnya atau paling tidak ini mazhab Hanafi gitu ya. Cuman kita harus hati-hati. Jadi kalau kita habis persentuhan terus sholat kan ragu gitu, kita hati apa gak sholatnya, ini kan begitu ya. Itulah yang saya maksudkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal atau beribadah tanpa ilmu,
maka amal-amalnya ditolak dan tidak diterima. Nah, itu ya. Terus apa dalilnya Imam Hanafi atau madhab Hanafi yang aula mastumun nisa itu jima, yaitu kok tidak menyentuh saja? Itu karena suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau ngimami di masjid, bertemu dengan istri beliau, istrinya ini dicium, ya, dicium. Terus ngimami. Nah, itu berarti kan aula mastumun nisaa di ayat yang kita baca tadi itu berarti tidak sekedar menyentuh, tapi di luar daripada itu jima. Dan juga suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika tidur, kan pada saat itu tidak ada lampu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau beliau itu sare, kalau tidur itu lampunya pasti dimatikan karena nanti bahaya itu ya. Karena pakai obor pada saat itu. Nyari di mana Kanjeng Nabi kok gak ada. Ternyata beliau dalam keadaan sujud. Terpegang kaki Rasulullah itu oleh tangannya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini menurut madhab Hanafi menjadikan bahwa ini yang dimaksudkan dengan aula mastumun nisa yang membatalkan wudu dan tayamum itu adalah bukan sekedar terpegang, bukan sekedar bersentuhan, akan tetapi yang dimaksudkan adalah jima. Jima itu apa? Hubungan kan bisa pakai telepon, bisa pakai HP, bisa pakai WA. Istri. Hubungan suami istri. Lah iya kan, walaupun suami istri kan pakai HP juga bisa. Itu kalau bahasanya Pak Kiai Hambali dulu saya pernah dengar tahun 90-an di Randu Agung itu. Beliau mengatakan jima itu mengonoan. Mengonoan. Kalau bahasanya Ustadz Nasihin yang punya ilmu kanuragan ilmu dalam itu, jima itu ngemprut. Itu Ustadz Nasihin itu. Kalau bahasanya Kartolo, Pak Kartolo itu jima itu hohihe itu ya. Tapi kita ngerti saja walaupun itu enggak persis tahu, padahal jima itu kan ilajul khitana ini ya. Bertemunya dua khitanan. Loh, dua khitanan itu apa? Ya, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Tapi kan ya malu kita mengatakan begitu. Tapi kalau tidak disebut begini kan orang bingung, apa karepe Pak Fatoni? Ya. Itu madhab Hanafi. Tapi kenapa madhab Syafi'i kok tidak mengikuti hadisnya Imam Hanafi itu? Jadi kalau Imam Syafi'i, kenapa aula mastumun nisa'a itu tidak disebut sebagai jima? Karena pertama, ada qiraat sab'ah yang lain. Itu tidak dibaca aula mastumun nisa'a. Jadi tidak dibaca lamnya panjang. Kalau lamnya panjang saling memegang atau saling menyentuh. Nah, saling menyentuh itu kan bisa menjadi kiasan untuk jima, saling menyentuh gitu ya. Tapi yang ada qiraat lain, qiraat Imam Hamzah dan Imam siapa itu? Ada dua. Itu saya qiraat mutawatir nih. Kisai. Imam Hamzah dan Kisai
itu bacaannya tidak aula mastumun nisa, tapi dibaca aulamastumun nisa. Jadi tidak mungkin itu kiaskan sebagai jima itu, karena hanya nyentuh saja. Nah, itu ya. Itu nomor satu. Tapi bagaimana dengan katanya Kanjeng Nabi itu pernah mencium Siti Aisyah ketika beliau mau sholat dan tidak pakai wudhu lagi. Nah, jadi itu menurut madhab Syafi'i itu termasuk diihtimalkan, dimungkinkan itu khususiat, ya, khusus bagi Kanjeng Nabi. Kalau bukan Kanjeng Nabi ya batal itu. Ya, itu ya. Itu kalau hadisnya dianggap sahih. Mungkin madhab Syafi'i menganggap hadisnya ini tidak bisa dipakai pegangan itu. Mungkin dhaif atau paling tidak ya itu tadi khususiat. Terus bagaimana tentang Siti Aisyah malam-malam gerabak-gerabak kena kakinya Rasulullah? Itu memang hadisnya sahih. Tapi gerabak kena kaki itu kan mungkin kena sarungnya itu ya. Iya gitu ya. Makanya beliau madhab Syafi'i tetap kekeh bahwa ketika orang punya wudhu kemudian nyentuh saja istrinya, tapi kalau mahram tidak batal. Misalnya ibunya, adiknya, ya tidak batal. Bibiknya batal itu, gak batal itu, karena memang mahram diharamkan untuk dikawin. Tapi kalau ini ipar, nah itu walaupun ipar itu nanti suatu ketika kalau seorang punya istri, terus punya adik, itu tidak boleh diwayu, tidak boleh dipoligami. Tapi nanti kalau istrinya itu mungkin dicerai atau istrinya itu meninggal, itu boleh itu mudun itu kan, mudun amben, terus munggah amben, istilahnya? Karangwulu ya. Maka ipar itu alhammu itu kata Rasulullah itu termasuk al-maut. Nah, bahaya itu. Ya, bahaya. Makanya tidak termasuk mahram. Yang mahram itu ya ibu, anak tiri, itu mahram, tapi ya bapaknya dan ibu tirinya itu sudah pernah jima itu ya. Terus muratuwo itu mahram itu. Itu ya kepegang, tidak apa-apa. Jadi itu. Jadi madhab Syafi'i, dan ini menurut saya termasuk sangat-sangat hati-hati. Itu kalau ada orang berwudu kemudian hanya sekedar berpegang atau menyentuh perempuan termasuk istrinya sendiri, itu batal. Itu tadi dalilnya. Ya itu diantaranya murtad. Murtad itu ya menjadi batal wudunya ya. Jadi asalnya Islam terus murtad. Jadi wudu terus ganti agama, ganti Kristen, ganti Hindu. Ya itu batal, sudah hilang. Termasuk juga batalnya wudu itu hilang akal, jadi tahu-tahu gila. Itu hilang akal itu ya. Tidur. Tapi tidur itu kalau tidurnya sambil duduk gitu ya, nun sewu ini pantatnya itu mantap gitu, sehingga tidak ada kemungkinan ya ada angin yang keluar dari dubur. Walaupun lama itu tidak menjadikan wudunya batal. Tapi kalau tidurnya miring atau mengkurep atau melumah atau sambil berdiri itu ya batal itu. Sambil tidur kan ada orang itu ya. Terus apa lagi itu? Megang kemaluan tadi itu, megang kupul atau dubur. Tapi kalau megang itu pakai ini ya,
Itu pakai epe-epe, pakai apa ini? Apa? Telapak, ya. Telapak tangan. Itu yang apa namanya itu yang batal. Dan itu pun kalau laki-laki nun sewu itu megangnya itu megang apa itu zakarnya itu, penisnya ataupun hasyafahnya. Tapi kalau sekedar megang apa itu bulu kemaluan, apa bulu kemaluan itu? Al jambutu, itu enggak. Tapi ya jangan pegang-pegang itu, kenapa itu? Enggak kayak ini. Jadi itu supaya kita apa namanya ketika ibadah ya sesuai dengan syarat rukunnya, dan itu diantara ilmu yang moga-moga manfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.